Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa azanallahu iyyakum. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan mengkaji kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anil Azim karya Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Dan kita masih pada bagian muqaddimah. Pada bagian akhir muqaddimah, beliau Asy-Syaikh Abdul Qadir Ar-Arnaud rahimahullah ta'ala menyebutkan farahimallahu ta'ala hadzal imam alladzi fassara hadzal Qur'an alladzi ja'alahu Allah ta'ala nidhaman wa qanunan lisairi khalqihi 'aradan wa 'ajaman wa insan wa jinnan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kepada Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala yang telah menafsirkan Al-Quran ini, yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Al-Quran aturan, undang-undang untuk seluruh makhluknya, baik orang Arab dan non-Arab, dan juga manusia dan jin. Ja'ala qira'atahu ibadatan. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan membaca Al-Qur'anul Karim sebagai ibadah. Wa tilawatahu qurba ilallahi ta'ala, dan membaca Al-Qur'anul Karim Allah ta'ala jadikan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alahu mizanan tuzanu bi fadailun nas wa manaqibuhum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Al-Qur'anul Karim timbangan yang ditimbang dengan Al-Qur'anul Karim
keutamaan-keutamaan manusia dan kelebihan-kelebihan mereka. Wa qad taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana fina amanatan. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan Al-Qur'an di tengah-tengah kita sebagai amanah. Fa akhadhaha ashabuhu biquwwatin. Lalu para sahabatnya mengambil amanah tersebut, memegang amanah tersebut dengan kuat. Wasanuha bi'azmin, dan mereka pun menjaga amanah tersebut dengan kemauan kuat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Imamul Mufassirin, beliau adalah imamnya para penafsir Al-Quran. Wa wara'iduhum, dan dia Nabi alaihi salatu wassalam pelopor di antara orang-orang yang menafsirkan Al-Quranul Karim. Alladzi anara lahum as-sabila, yang Nabi alaihi salatu wassalam memberikan penerang jalan buat mereka. Wa qad iltazama ashabuhu radhiyallahu anhum nahjahu, dan sungguh para sahabatnya radhiyallahu anhum berpegang pada jalan Nabi alaihi salatu wassalam, walam yatajawazuhu, dan tidak melampauinya. Wasalaku tariqan lam yahidu anhu, dan mereka para sahabat ridwanullah alaihim menempuh suatu jalan yang mereka tidaklah menjauh darinya. Kullu dzalika bi fadli hadzal Qur'an, semuanya itu disebabkan keutamaan Al-Qur'an ini. Alladzi takaffalallahu ta'ala bi hifdzihi, yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin penjagaannya. Haitsu qala fi kitabih, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-dzikra, Al-Qur'anul Karim, dan sesungguhnya kami menjaga Al-Qur'anul Karim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa azanallahu iyyakum. Di sini beliau rahimahullah ta'ala memberikan penjelasan kepada kita semuanya berupa yang pertama, mendoakan rahmat kepada Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yang beliau memiliki jasa yang amat sangat besar sekali buat umat ini, yang beliau menafsirkan Al-Qur'anul Karim dengan sebaik-baiknya. Sementara Al-Qur'anul Karim adalah merupakan aturan, merupakan undang-undang untuk seluruh makhluknya, baik orang Arab atau orang non-Arab, baik itu berupa manusia dan juga berupa jin. Seluruhnya itu undang-undang yang dipakai, aturan yang dipakai adalah Al-Qur'anul Karim. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala
yang menjadikan Al-Quranul Karim sebagai undang-undang dan juga Al-Quranul Karim itu sebagai aturan. Demikian juga beliau memberikan penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quranul Karim, bacaannya itu adalah ibadah. Bacaannya itu adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita menginginkan mendapatkan pahala yang banyak dengan kita perbanyak baca Al-Quranul Karim, maka kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Demikian juga kalau kita menginginkan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya, salah satu di antara sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan membaca Al-Quranul Karim. Dan juga beliau memberikan penjelasan kepada kita, Allah Ta'ala menjadikan Al-Quranul Karim sebagai timbangan. Manusia itu memiliki keutamaan-keutamaan, manusia memiliki kelebihan-kelebihan yang menjadi timbangannya adalah Al-Quranul Karim. Orang itu dikatakan memiliki banyak kelebihan, orang itu dikatakan memiliki banyak keutamaan-keutamaan, yang menjadi ukuran adalah Al-Quranul Karim. Kalau orang itu ibadahnya, akidahnya, akhlak dan adabnya mencocoki Al-Quranul Karim, cukuplah orang itu dinyatakan orang yang utama. Salah satu di antaranya adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi alaihi salatu wassalam, maka Aisyah radhiyallahu anha memberikan jawaban, kana khuluquhu Al-Quran. Adalah akhlak Nabi alaihi salatu wassalam Al-Quran. Maka kita akan banyak memiliki keutamaan-keutamaan dan juga kelebihan-kelebihan apabila kita berakhlak dengan Al-Quran, baik di dalam akidah kita, ibadah kita, dan juga muamalah kita. Dan beliau juga memberikan penjelasan kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah meninggalkan Al-Quranul Karim di tengah-tengah kita sebagai amanah. Amanah yang benar-benar harus kita jaga. Para sahabat ridwanullah alaihim pertama kali yang mengemban amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka para sahabat ridwanullah alaihim benar-benar memegang amanah itu dengan kuat. Mereka pelajari, mereka fahami, mereka hafalkan, dan Al-Quranul Karim mereka benar-benar mengamalkannya. Demikian juga mereka menjaga amanah tersebut dengan kuat. Mereka menjaga amanah tersebut dengan kuat. Mereka para sahabat ridwanullah alaihi, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, mereka para sahabat ridwanullah alaihim, sebagaimana disebutkan di dalam athar, bahwa tidaklah mereka itu mempelajari Al-Quranul Karim sebanyak 10 ayat, lalu melanjutkan berikutnya, kecuali mereka benar-benar sudah mengilmui, benar-benar sudah memahami, dan benar-benar sudah mengamalkannya. Itulah mereka para sahabat ridwanullah alaihi, menjaga Al-Quranul Karim dengan mengamalkannya.
mereka benar-benar memegang amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari, memahami dan juga menghafalkannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpinnya penafsir Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pelopor para penafsir Al-Qur'an. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan penerang jalan buat mereka para sahabat ridwanullah alaihim di dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Dan mereka para sahabat ridwanullah benar memegang jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim dan tidak melampauinya atau tidak melebihinya. Mereka para sahabat ridwanullah alaihim menempuh jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidaklah menjauh dari jalan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya merupakan keutamaan Al-Qur'an Karim yang Allah Subhanahu wa taala menjamin penjagaan Al-Qur'anul Karim di dalam kitabnya. Allah Subhanahu wa taala firmankan, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dan kamilah benar-benar menjaga Al-Qur'anul Karim. Dan ini buktinya sejak diturunkannya Al-Qur'anul Karim pada masa Nabi alaihi salatu wasallam masih hidup hingga saat ini kurang lebih sekitar 1444 sampai saat ini Al-Qur'anul Karim tidak ada perubahan sama sekali. Ini termasuk mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan memberikan penjagaan kepada Al-Qur'anul Karim sampai saat ini tidak ada satu kitab pun yang masih utuh sempurna seperti aslinya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selain Al-Qur'anul Karim. Kitab-kitab yang lain sudah banyak perubahan-perubahan. Adapun Al-Qur'anul Karim sampai saat ini masih tetap utuh sempurna tanpa ada perubahan, walaupun cuma harokatnya atau huruf-hurufnya itu tidak ada perubahan sama sekali. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulihi yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intikhalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah wa azanallahu iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar memberikan penjagaan yang Nabi alaihi salatu wasallam katakan telah menanggung beban atau membawa Al-Qur'anul Karim, membawa ilmu ini. Maksudnya di situ adalah Al-Qur'anul Karim sumber ilmu buat kaum muslimin
dari setiap generasi yang terpercaya, yang membawa Al-Quranul Karim ini, membawa sumber ilmu ini dari setiap generasi yang terpercaya. Siapa mereka generasi yang terpercaya? Yang funa anhu tahrifal ghali. Mereka meniadakan dari Al-Quranul Karim perubahan orang-orang yang melampaui batas. Ini ditiadakan. Menjaga betul, tahu harokat dirubah, langsung kitab yang harokatnya berubah itu dimusnahkan. Tahu ada sebagian ayat yang dirubah, langsung seluruhnya dimusnahkan. Dengan Allah Subhanahu wa taala jadikan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang mampu menghafalkan Al-Qur'anul Karim, bukan hanya 1 qiraah saja, sampai 7 qiraah, sampai 10 qiraah. Dan juga mereka meniadakan pemalsuan orang-orang yang batil. Mereka orang-orang yang batil berusaha untuk memalsukan isi Al-Quran, akan tetapi itu semuanya akhirnya tetap ketahuan, dan akhirnya hal-hal yang dipalsukan itu akhirnya dimusnahkan semuanya. Demikian juga mereka generasi yang Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang yang terpercaya untuk mengemban amanah, membawa ilmu ini, sumber ilmu Al-Quranul Karim. Mereka meniadakan takwilnya orang-orang yang bodoh, sehingga Al-Quranul Karim itu terbebas dari perubahan yang dirubah oleh orang-orang yang melampaui batas, dan juga Al-Quranul Karim terbebas dari pemalsuan orang-orang yang batil, dan Al-Quranul Karim itu pun juga terbebas dari penakwilan orang-orang yang jahil. Nas'alullah ta'ala ayyaja'ala amalana hadha khalisan liwajhihi al-karim. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jadikan amal kita ini murni semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang mulia, wa ayyuwaffiqana lil amali bi kitabihil karim, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mendapatkan hidayah taufik untuk mengamalkan kitabnya yang mulia Al-Quranul Karim wa sunnata nabiyhi al-azim, dan mendapatkan hidayah taufik. Allah Ta'ala berikan hidayah taufik kepada kita mengamalkan sunnah nabinya yang agung. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir pernyataan kami, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Rabbil Alamin. Selanjutnya kita baca keutamaan Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah keutamaan orang yang mempelajari Al-Quranul Karim dan juga mengajarkannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa azanallahu iyyakum. Ini disampaikan oleh beliau rahimahullah ta'ala untuk memberikan motivasi buat kita semuanya agar kita benar-benar belajar Al-Quranul Karim, dan kalau memang kita sudah bisa, kita mengajarkannya, karena itu termasuk kewajiban yang Allah Ta'ala bebankan kepada kita. Kita wajib belajar Al-Quran. Kalau sudah kita benar-benar mengilmui Al-Quranul Karim, kita berkewajiban untuk mengajarkannya. Demikian juga
kita berkewajiban untuk mengamalkan isinya sekuat kemampuan kita. Di antara dalil yang beliau sebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Ini sering kita dengar. Banyak dai-dai, khatib-khatib menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kalau dikatakan sebaik-baik kalian orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya, tentunya kita menginginkan menjadi orang yang terbaik. Kita menginginkan menjadi orang yang sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ini. Lalu apa caranya biar kita ini menjadi orang yang terbaik? Yang pertama disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, mempelajari Al-Qur'an. Kalau sudah mengilmui Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain. Dengan begitu maka kita mendapatkan nilai sebaik-baik di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa qala aidan, dan Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda, afala yaghdu ahadukum ilal masjid. Tidakkah salah satu di antara kalian berpagi-pagi berangkat menuju masjid, faya'lama aw yaqra'a ayatain min kitabillahi azza wa jalla, khairul lahu min naqatain. Lalu dia mengetahui atau dia membaca 2 ayat dari kitabullah azza wa jalla, lebih baik buat dirinya daripada 2 ekor unta. Perhatikan di sini bagian yang pertama. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan perbandingan baca 2 ayat dari kitabullah azza wa jalla dengan 2 ekor unta. Kita membaca 2 ayat dari kitabullah itu lebih baik buat kita daripada 2 ekor unta. Lebih baik kita membaca 2 ayat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa thalatha khairul lahu min thalathin. Dan 3 ayat, membaca 3 ayat dari kitabullah itu lebih baik buat dia daripada 3 ekor unta. Wa arba'a khairul lahu min arba'in. Dan 4 ayat, membaca 4 ayat itu lebih baik buat dirinya daripada 4 ekor unta. Perhatikan di sini. Nabi alaihi salatu wassalam tetap menilai bahwa membaca ayat Al-Quran itu lebih baik daripada harta. Lebih baik daripada harta. Hendaknya kita menyisihkan waktu untuk membaca 1 ayat atau 2 ayat Al-Quranul Karim, karena nilainya tetap lebih baik daripada unta. 2 ayat Al-Quran lebih baik daripada 2 ekor unta. 3 ayat Al-Quran lebih baik daripada 3 ekor unta. 4 ayat Al-Quran lebih baik daripada 4 ekor unta. Kalau toh mungkin wujudnya itu adalah harta, tentu tidak ada seorang pun yang bermalas-malasan membaca ayat Al-Quranul Karim. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpan pahala dari membaca ayat Al-Quranul Karim
dan Allah Ta'ala akan berikan sempurna nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ketika di dunia kita iman apakah enggak? Kalau kita benar-benar beriman, mengimani apa yang dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, tentunya kita tidak malas untuk membaca Al-Quranul Karim. Wa min a'dadihinna minal ibil, dinyatakan bahwa membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim itu tetap lebih baik daripada beberapa jumlah unta-unta. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Selanjutnya Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda, la hasada illa fisnatain. Tidak diperbolehkan hasad, iri kecuali di dalam dua hal. Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Seorang lelaki yang Allah Ta'ala berikan Al-Quran. Yang dimaksudkan di sini, orang ini Allah Ta'ala berikan mampu untuk menghafal Al-Quran dengan bacaan yang baik, mampu memahami Al-Quran dengan baik, dan juga mengamalkannya. Fawa yaqumu bi ana al-lail wa ana an-nahar. Lalu dia itu benar-benar melaksanakan Al-Quranul Karim, baik mulai membaca, mulai memahaminya, dan juga mengamalkannya di waktu-waktu malam dan juga di waktu-waktu siang. Kalau ada orang memang memiliki kelebihan sebagaimana disebutkan di sini, orang itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan karunia berupa Al-Quran, bisa membacanya dengan baik, bisa menghafalnya, bisa memahami, bisa mengamalkannya di waktu malam dan waktu siang, maka kita boleh iri terhadap orang tersebut. Kita boleh iri. Dia bisa, maka saya sangat ingin sekali untuk bisa sebagaimana dia bisa. Dan itu menjadi motivasi untuk berusaha dan berusaha. Ini yang pertama. Yang kedua, warajulun atahullahu malan. Seorang lelaki yang Allah Ta'ala berikan harta, fa wa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Lalu dia menginfakkan harta tersebut di waktu malam dan di waktu-waktu siang. Kalau ada seorang yang Allah Ta'ala berikan harta, dan harta ini benar-benar diinfakkan fi sabilillah, tidak ada satu peluang pun untuk beramal dengan harta yang dimiliki kecuali dia gunakan hartanya baik di waktu malam maupun di waktu siang, maka kita boleh iri terhadap orang yang seperti itu. Kita iri, bukan iri hartanya, akan tetapi kita iri dengan kebaikannya. Yang Allah Ta'ala berikan harta, akan tetapi harta itu benar-benar dimanfaatkan dengan baik untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di waktu malam maupun waktu-waktu siang. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihayhima. Telah meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam dua kitab sahih keduanya,
dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Di dalam hadis ini disebutkan salah satu di antaranya adalah iri terhadap ahlul Quran. Iri terhadap ahlul Quran. Orang yang mampu membaca Al-Quran dengan baik, menghafalnya, memahaminya, dan juga mengamalkannya. Dan ini adalah iri yang terpuji. Adapun selain keduanya, maka seluruh iri itu adalah tercela. Seluruh iri itu adalah tercela. Selanjutnya fadlu qiraatil Quran, keutamaan membaca Al-Qur'anul Karim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi asri amsalihha." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia mendapatkan dengan satu huruf yang ia baca satu kebaikan, dan kebaikan dilipat gandakan dengan 10 semisalnya. La aqulu alif lam mim harfun, tidaklah aku katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, alif itu satu huruf, satu kebaikan 10. Kalau kita baca alif lam mim, maka kita dapat 30. Alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Rawahu At-Tirmidzi, telah meriwayatkan Imam Tirmidzi, wa Ad-Darimi, dan Ad-Darimi, wa dan selain keduanya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Wa qala aidan, dan Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Al-Qur'an bersama para malaikat yang mulia lagi taat melaksanakan kebaikan. Perhatikan di sini. Siapa yang dimaksud al-mahiru bil Qur'an? Yang dimaksud al-mahiru bil Qur'an adalah orang yang membaca Al-Qur'anul Karim sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Ini yang dimaksud orang yang mahir membaca Al-Quran. Ini yang pertama, membaca Al-Quranul Karim dengan hukum-hukum tajwid. Maka termasuk bagian kewajiban kita belajar membaca Al-Quran sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Di antaranya kita benar-benar belajar makharijul huruf, belajar sifat huruf, belajar mad, dan seterusnya, sehingga di dalam kita membaca sesuai dengan bacaan yang Nabi alaihi salatu wasallam ajarkan. Dan juga mutqin di dalam membaca Al-Quranul Karim. Mutqin di dalam membaca Al-Quranul Karim. Maksudnya mutqin itu gimana? Benar-benar terjaga kebenarannya. Benar-benar terjaga kebenarannya. Ini mahir bil Quran. Maka mahir bil Quran ini tidak mungkin bisa kita dapatkan kecuali kalau kita memang tekun
tekun benar-benar di dalam belajar membaca Al-Quran dengan baik. Ini nggak mungkin. Bisa hafal dengan mutqin dan bacaannya sesuai dengan hukum tajwid. Judatut tilawah ma'a ya husnil khifdi. Ini benar-benar bacaannya sesuai dengan hukum tajwid disertai dengan ya, hafalan yang bagus. Disertai dengan hafalan yang bagus. Kalau dikembalikan sesuai dengan penjelasan dari sabda Nabi alaihi salatu wasallam, al-mahir bil Quran, maka kita ini belum masuk di dalamnya. Kita masih perlu belajar, kita masih perlu berusaha untuk membetulkan yang masih keliru dari huruf-huruf yang kita baca, dan juga yang masih keliru dari panjang pendeknya di dalam kita membaca, dan kita juga masih butuh berusaha untuk menghafalkannya dan memutkinkan hafalan. Yang dimaksudkan mutkin di dalam membaca Al-Quran, mutkin di dalam hafalan adalah orang itu benar-benar hafal sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan itu akan selalu siap. Ini namanya mutkin. Kalau kadang ingat, kadang tidak, kadang ingat, kadang tidak, yang seperti itu belum bisa dinilai mutkin di dalam menghafal Al-Quranul Karim. Ini penjelasan dari Al-Mahiru bil Quran. Dan janji yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Al-Mahiru bil Quran ma'as safarati al-kiramil bararah. Lalu siapa as-safarah? Yang dimaksud as-safarah, bersama as-safarah adalah al-malaikah. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan orang yang mahir dengan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan orang yang mahir terhadap Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berikan kedudukan orang yang mahir dengan Al-Quranul Karim bersama para malaikat. Dan makna as-safarah itu al-malaika, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, bi aidi safarah kiramim bararah, di dalam surah Abasa. Itu disebutkan di tangan-tangan para malaikat yang mulia lagi taat melakukan kebaikan. Ini jaminan yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita memiliki kemauan kuat, dikumpulkan bersama malaikat-malaikat yang dimuliakan, malaikat-malaikat yang senantiasa taat melakukan kebaikan-kebaikan, maka kita berusaha menjadi orang yang mahir terhadap Al-Quranul Karim. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajron. Dan orang yang membaca Al-Quran dan terbatah-batah, maksudnya kadang benar, kadang keliru, kadang benar, kadang keliru, ya, di dalam baca Al-Quranul Karim, dan dia itu mendapatkan rasa berat di dalam membacanya, lahu ajroni, dia mendapatkan 2 pahala. Maka sementara sampai saat ini kita masih berada pada kelompok yang kedua yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu kita baca Al-Quranul Karim, ada yang salah, ada yang benar, ada yang salah, ada yang benar.
dan kita pun masih merasa berat untuk membacanya. Namun kalau kita berusaha dan terus berusaha, kita tidak berputus asa di dalam belajar, walaupun masih keliru, maka kelirunya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap belajar, maka kita mendapatkan 2 pahala. Kita akan mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama adalah pahala di dalam kita membaca. Ini yang pertama. Kita mendapatkan pahala dari kita membacanya. Kemudian pahala yang kedua, kita bersusah payah di dalam membaca dan kita merasa berat, itu ada pahala tersendiri. Maka apakah kita mahir ataukah kita enggak mahir, tapi kita tetap belajar dan belajar, selalu membaca dan membaca, tidak berputus asa di dalam belajar, kedua-duanya termasuk bagian utama. Maka kita tidak boleh berputus asa ketika kita belajar masih keliru, 1 huruf saja masih keliru, diulang-ulang tetap saja keliru. Jangan berputus asa, kita tetap dapat pahala. 1 huruf dinilai 10 kebaikan, selama kita masih tetap mau belajar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan faedah yang bisa kita ambil dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syak lahu ajran. Di antaranya adalah yang pertama, keutamaan orang yang membaca Al-Quran dengan hukum-hukum tajwid dengan benar dan mutqin di dalam bacaan Al-Quran. Apa keutamaannya? Bersama para malaikat yang dimuliakan dan juga para malaikat yang senantiasa taat melakukan kebaikan. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quranul Karim masih terbatak-batak, kadang benar kadang salah, kadang panjang pendeknya masih keliru, ia mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama pahala bacaan, pahala yang kedua adalah pahala dia terbatak-batak, merasa berat dan juga merasa susah payah untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga, yang bagi hamilil Quran antakuna af'aluhu wa aqwaluhu ala sadati war rasyadi kal malaikah al baroroh. Sepatutnya bagi orang yang membawa Al-Quranul Karim, maksudnya orang yang benar-benar Allah Ta'ala berikan karunia mampu menghafal Al-Quran, mampu memahami Al-Quranul Karim dengan baik, keberadaan perbuatan-perbuatannya dan ucapan-ucapannya itu di atas kebenaran. Perbuatan-perbuatannya dan ucapan-ucapannya itu di atas petunjuk, seperti para malaikat yang senantiasa taat melakukan kebaikan. Ini yang sepatutnya dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar Allah Ta'ala berikan karunia, mampu membaca Al-Quran dengan baik, menghafalkan Al-Quran dengan baik, dan juga faham Al-Quranul Karim dengan baik. Termasuk salah satu di antara sarana agar kita ini, perbuatan-perbuatan kita,
ucapan-ucapan kita tetap di atas kebenaran dan di atas petunjuk, salah satu di antara sarana adalah kita mempelajari tafsir Al-Quranul Karim seperti yang ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yang beliau menafsirkan Al-Quran ayat dengan ayat, Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan perkataan para sahabat, Al-Quran dengan perkataan tabi'in, Al-Quran dengan bahasa asli diturunkannya Al-Quran. Selanjutnya syafaatul Quran li sahibih. Syafaat Al-Quran buat orang yang benar-benar menjadi pemilik Al-Quranul Karim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, bacalah Al-Quranul Karim, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang nanti pada hari kiamat dalam keadaan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Kalau kita benar-benar baca Al-Quranul Karim dengan baik dan ucapan-ucapan kita mencocoki Al-Quranul Karim, perbuatan-perbuatan kita mencocoki Al-Quranul Karim, maka Al-Quran nanti pada hari kiamat datang memberikan syafaat kepada kita. Itu yang kita harapkan. Telah meriwayatkan hadis ini Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Wa qala aidan, dan Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda, yu'ta yaumal qiyamah bil Qur'an wa ahlihi. Didatangkan nanti pada hari kiamat Al-Quran dan pembaca Al-Quran. Alladzina ya'maluna bihi. Pembaca Al-Quran yang mereka mengamalkannya. Perhatikan di sini. Bukan hanya sekedar pembaca. Didatangkan nanti pada hari kiamat Al-Quran dan pembacanya yang mereka mengamalkan Al-Quran. Taqaddumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran. Yang pendahulunya adalah surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Ini pendahulunya didatangkan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Tuhajani an sahibihima. Keduanya berhujjah memberikan pembelaan kepada pembaca surah Al-Baqarah dan pembaca surah Ali Imran. Maksudnya orang yang membaca surah Al-Baqarah dan mengamalkannya, membaca surah Ali Imran dan mengamalkannya, maka surah Ali Imran dan surah Al-Baqarah keduanya berhujjah memberikan pembelaan kepada pembaca dan pengamal surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Telah meriwayatkan hadis ini Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Waqal, dan beliau bersabda, Al-Quran syafi'un musyaffa' wa makhilun musaddiqa. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Al-Quran itu memberi syafaat dan yang diberi izin memberikan syafaat. Dan juga Al-Quran itu menjadi lawan yang membantah, yang membenarkan
di dalam hal yang diajukan, dari jumlah atau nilai atau harga orang yang meninggalkan mengamalkan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini bisa menjadi pembela yang diizinkan untuk memberikan pembelaan. Al-Quran ini bisa menjadi penolong yang diizinkan untuk menolong, dengan istilah bahasa Arab syafi' musyaffa'. Dan Al-Quran ini bisa juga menjadi musuh yang memberikan bantahan, membenarkannya diajukan nilai atau harga atau jumlah orang yang meninggalkan mengamalkan Al-Quran. Jadi bisa jadi Al-Quran itu pembela, bisa jadi Al-Quran itu menjadi pembantah. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa menjadikan Al-Quran berada di depannya, yang diikuti, maka Al-Quran akan menggiring orang tersebut menuju surga. Kalau kita ini menjadikan Al-Quran berada di depan kita, lalu kita ngikut kepada Al-Quranul Karim di dalam kehidupan kita di dunia ini, maka nanti pada hari kiamat Al-Quranul Karim akan menggiring kita menuju surga. Sebaliknya, wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Dan barang siapa menjadikan Al-Quranul Karim berada di balik punggungnya, maka Al-Quranul Karim nanti pada hari kiamat akan menggiring dia menuju neraka, wal iyadzubillah. Jadi kalau kita ingin masuk surga, Allah Ta'ala selamatkan kita dari neraka, jangan sampai kita ini menjadikan Al-Quranul Karim itu di belakang kita. Al-Quran kita belakangkan, tidak kita pakai sebagai cahaya penerang di dalam kehidupan kita, maka Al-Quranul Karim itu nanti akan menggiring fal'iyadu billah menuju ke neraka. Rawahu Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya, dan Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abil Iman dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dan juga Al-Imam At-Tabrani telah meriwayatkannya Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abil Iman dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan hadis itu adalah sahih. Selanjutnya, waqala asyam wal qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, puasa dan Al-Qur'an kedua-duanya memberikan syafaat buat hamba nanti pada hari kiamat. Yaqulu siyam, berkata puasa, ai rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahwata fasyaffi'ni fihi. Puasa akan mengatakan, wahai Rabbku, aku telah menahan dia makan, telah menahan syahwat padanya, maka berikanlah izin aku memberikan syafaat pada dirinya. Ini puasa. Kalau kita menjadi ahli siyam, maka puasa itu nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada kita. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Qur'an berkata, mana'tuhu an-nauma bil-lail fasyaffi'ni fihi. Al-Quran mengatakan, aku menghalangi dia tidur di waktu malam,
Karena Al-Quranul Karim ini memang banyak dibaca di waktu malam dengan melaksanakan sholat malam. Membaca Al-Quranul Karim lama sekali, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Karena saking lamanya berdiri membaca Al-Quranul Karim sampai kakinya bengkak, itu Nabi SAW sebagai wujud syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quranul Karim nanti pada hari kiamat akan mengatakan, aku menghalangi orang itu tidur di waktu malam, maka berikanlah izin aku memberikan syafaat kepada dia. Kata Nabi SAW, fayusyaffi'ani, lalu keduanya diberi izin untuk memberikan syafaat kepada ahli siyam dan ahli Al-Quran. Fatuqbalu syafa'atuhuma, lalu diterima syafaat keduanya. Rawahu Ahmad wa Tabrani wal Hakim wa ghairuhum an Abdillah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma wa huwa hadisun sahihun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa zanallahu iyyakum. Sehubungan ya dengan syafaat Al-Quran kepada pembaca Al-Quran dan yang mengamalkan Al-Quran, maka hendaknya kita ini berusaha membaca Al-Quran dengan baik dan juga mempelajari, memahami Al-Quran dengan baik, sehingga kita termasuk bagian dari ahli Al-Quran dan berusaha untuk mengamalkannya. Malam-malam kita gunakan untuk baca Al-Quranul Karim. Kita bangun malam, kemudian Al-Quranul Karim itu kita baca di dalam sholat kita. Dengan begitu, maka Al-Quranul Karim itu nantinya akan memberikan syafaat buat kita. Selain itu, seperti apa yang disabdakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang lainnya, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah yang memberikan pembelaan kepada kamu, atau Al-Quranul Karim itu bisa menjadi hujjah yang memberatkan kamu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kapan Al-Quranul Karim itu menjadi hujjah yang memberikan pembelaan kepada kita? Apabila kita mau belajar, memahami, mengamalkan, maka Al-Quran akan menjadi hujjah pembela buat kita. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka ada kalanya datang kepada kalian petunjuk dariku, maka barang siapa mengikuti petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Karena Al-Quranul Karim Allah Ta'ala turunkan menjadi petunjuk. Kalau orang itu benar-benar mengikuti petunjuk Al-Quranul Karim, orang itu tidak akan tersesat baik di dunia maupun nanti di akhirat, dan tidak akan celaka. Sebaliknya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa man a'radu 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa berpaling dari petunjukku, berpaling dari Al-Quranul Karim, berpaling dari peringatanku, maksudnya berpaling dari Al-Quranul Karim, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ketika di dunia kehidupannya sempit,
Sempit bukan karena kurang harta, sempit bukan karena kurangnya kesehatan, sempit bukan karena kurangnya sarana dalam kehidupan, tapi Allah Ta'ala jadikan sempit di dalam hidupnya sehingga orang itu tidak pernah merasakan tentram dalam hidup di dunia. Ini ketika di dunia. Wa nasyuru yaumal qiyamati a'ma, dan kami Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dan akan Allah Ta'ala kumpulkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta, nggak bisa lihat apa-apa. Lalu orang itu mengadu kepada Allah, Rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan dan kumpulkan aku dalam keadaan buta, wa qad kuntu basyira, padahal aku dulu ketika di dunia bisa melihat. Apa yang menyebabkan orang itu dikumpulkan, dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Seperti itulah telah datang ayat-ayat kami kepadamu, lalu kamu melupakannya, nggak mau mempelajarinya, nggak mau membacanya, nggak mau memahaminya, nggak mau mengamalkannya. Maka wa kadzalikal yauma tunsa, dan seperti itu jugalah pada hari ini kamu dilupakan. Ini bahayanya bagi orang yang tidak mempelajari Al-Quranul Karim. Bahayanya seperti itu. Nanti Allah Ta'ala jadikan buta ketika dibangkitkan dari kuburnya dan dikumpulkan di mahsyar. Ketika di dunianya Allah Ta'ala jadikan kehidupannya adalah kehidupan yang sempit. Makanya kalau kita mengetahui, benar-benar kita bisa mengambil pelajaran dari orang-orang yang betul-betul mereka itu belajar Al-Quran, kemudian memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Seluruhnya mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan yang longgar. Allah Ta'ala berikan kehidupan yang bahagia. Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan di dalam hidupnya. Ini ketika di dunia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa zainallahu iyyakum. Mungkin cukup sampai di sini kajian kita pada malam ini. Dan sebelum ditutup, apa mungkin ada pertanyaan? Kami persilakan. Cukup. Menawi mboten enten pitangkletan, kita akhiri kajian pada malam ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari apa yang telah kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.